Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang terdiri dari Tifa Orania, Safira Kaila, Muhammad Erwan, dan Mahira Afia akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Sebelum kita bahas apa saja prinsip dari ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih apa ekonomi Islam itu. Pertama adalah pendapat dari Umar Chapra, yaitu seorang ekonom dari Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang keilmuan yang membantu menyadarkan akan kesejahteraan manusia melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individual dan tanpa menciptakan suatu ketidakseimbangan, baik pada lingkup makroekonomi maupun ekologi atau lingkungan. Berdasarkan pendapatnya ini, ide pokok atau istilah yang difokuskan oleh Umar bagi ekonomi Islam adalah kata kesejahteraan manusia dan ajaran Islam. Selanjutnya adalah pendapat dari Muhammad Abdul Manan, yaitu seorang ekonom asal Bangladesh, yang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami atau didasari oleh nilai-nilai Islam. Dalam isi pendapat dari Manan ini, ide pokok yang dapat kita garis bawahi adalah kata masalah ekonomi rakyat dan nilai-nilai Islam. Dari pendapat kedua tokoh besar tersebut dapat kita perhatikan bahwa terdapat kesamaan di antara keduanya, yaitu keduanya sama-sama berfokus pada keberlangsungan hidup manusia lain dan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang mementingkan kesejahteraan masyarakat dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi pertama yaitu tauhid. Tauhid memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusianya sebagai pemegang amanah. Dalam arti yang dimiliki setiap individu, terdapat hak orang lain harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ekonomi Islam yang kedua itu adil. Memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam ekonomi Islam, tegakkan keadilan sosioekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan, saling mencintai, bahu-membahu, dan saling tolong-menolong. Prinsip yang selanjutnya adalah nubuah atau kenabian. Jadi Nabi memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik berarti jujur, amanah berarti terpercaya, tablik berarti menyampaikan, dan fatonah berarti cerdas. Contoh dari prinsip ini adalah misalnya pemerintah terang-terangan dalam menjalankan perekonomian, tidak ada hal yang disembunyikan. Prinsip ekonomi Islam yang selanjutnya adalah khilafah, yaitu pemimpin atau pemerintah. Dalam ekonomi Islam, peran atau campur tangan dari pemerintah tidak dilarang. Pemerintah justru memiliki tugas untuk mengawasi, menjamin, dan memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang terjadi sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai Islam, yang tujuannya adalah meraih keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, prinsip terakhir dari ekonomi Islam adalah ma'ad, yang berarti hasil. Ma'ad diambil dari kata dasar bahasa Arab, yaitu ada atau ya'udu, yang berarti kembali atau return dalam bahasa Inggris. Maka dari itu, konteks ma'ad dalam perekonomian adalah laba. Nah, ekonomi Islam menekankan bahwa laba harus diperoleh dengan cara yang baik dan jujur. Selain itu, Islam juga mewajibkan para pelaku bisnis untuk mendapatkan hasil di dunia berupa laba atau profit dan juga hasil di akhirat berupa pahala yang bisa didapatkan dengan menyisihkan sebagian harta melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin tuh ekonomi Islam itu apa. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi kapitalis dan sosialis, agar kita dapat membedakan ketiga sistem ekonomi tersebut. Jadi, ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sedangkan kalau ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang digerakkan secara sentral oleh pemerintah. Salah satu perbedaannya adalah kalau di ekonomi kapitalis, individu bebas menguasai sumber produksi, sedangkan di ekonomi sosialis, bentuk dan sumber produksi dikuasai oleh negara. Kalau di ekonomi Islam, adanya kebebasan individu, tetapi diiringi nilai-nilai syariah.
Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, di layar ada kasus nih. Kasus ini dari detik.com, jadi berita ini berisi pendapat dari Guru Besar Universitas Islam Makassar, yaitu Profesor Arifin Hamid. Nah, menurut beliau, pemahaman umat Islam tentang fikih muamalah masih perlu didorong, agar prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan dengan baik. Salah satu caranya, menurut beliau, adalah melalui sistem pengelolaan masjid, mulai dari pengelolaan saldo operasionalnya, hingga mengedukasi masyarakat sekitar terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oke, setelah kita menyimak kasusnya, sekarang kita akan melakukan analisis terkait kasus tersebut. Jika dikaitkan dengan teori-teori sebelumnya, kasus tersebut berhubungan dengan 3 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah nubuah, di mana terdapat sifat Rasulullah yang disebut tablik, yaitu penyampaian yang baik. Artinya, masjid sebagai sarana atau tempat ibadah umat Islam harus mampu mengedukasi masyarakat sekitarnya terkait pengamalan nilai syariah. Salah satunya dalam berfikih muamalah atau berkegiatan ekonomi. Yang kedua adalah prinsip khilafah. Dalam mengupayakan penyebaran prinsip-prinsip syariah melalui masjid, diperlukan juga dukungan dan pengawasan dari pemerintah setempat ataupun lembaga tinggi setempat. Prinsip terakhir yang berhubungan adalah ma'at. Tentunya umat Islam diharapkan dapat menerapkan pengelolaan harta dengan baik dan memperolehnya dengan cara yang halal. Salah satunya adalah di masjid, di mana masjid diharapkan dapat melakukan pengelolaan pendanaan yang baik dan juga memperolehnya dengan cara yang halal. Bagi kelompok kami, cara menghidupkan nilai-nilai ekonomi syariah melalui masjid merupakan cara yang sangat efektif, walaupun memang membutuhkan waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara instan. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, penuh komitmen, penuh dukungan, dan dilakukan secara persuasif, maka masyarakat akan merasa teredukasi dan perlahan mulai mengamalkan nilai-nilai ekonomi syariah. Selain itu, terdapat cara-cara yang dapat dilakukan oleh pihak masjid, seperti pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, serta masjid dapat membuat program-program yang bersifat persuasif, seperti mengaktifkan kelompok remaja masjid ataupun mengikut sertakan masyarakat setempat dalam segala kegiatan yang dapat memajukan pengamalan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sekian paparan dari kami, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.